Aduh Mas Re, ada apa nih Mas Re? Lari-lari di siang hari, habis makan siang, udah 3 marah keliling. lari-lari. Hah, kenapa? 3 keliling. 3 keliling? Iya, tapi kenapa Mas Re? Sampai selebay ini kenapa? Telu saya capek Mas ini. Aduh, jadi saya tuh Iya. udah cek kolesterol kemarin. Oh, cek kolesterol terus? Terus lumayan tinggi Mas Edi. Nah, sekarang hubungannya apa kolesterol tinggi dengan lari-lari Kan di siang hari? kalau kita kolesterolnya tinggi nih, habis itu kita olahraga kan keluar dong. Iya, cuma pemikiran kuno Mas Re. Masa kolesterol bisa keluar lewat keringat? Berarti salah Kan belum tentu, iya, belum tentu seperti itu Mas Re. Jadi nggak boleh seperti lebay seperti itu. Nah, mungkin banyak orang yang seperti Mas Re ini tidak tahu kolesterol itu gimana. Kita bahas aja kolesterol yuk. Boleh Mas Edi. Di channel kita Kebal Sehat kita yuk. Siap, tapi yang teduh lah. Ayo kita cari yang panas. ada pohonnya aja yuk. Sana ada pohon itu, yuk sana yuk. Gimana lagi Mas Edi? Iya, Capek. harusnya kan nggak harus dengan lari-lari kalau untuk menghilangkan kolesterol. Berarti ada cara lain, berarti Ada cara lain. Apa tuh dengan Mas serat Edi? alami. Oh, gitu. Makanya sekarang kita bahas tentang kolesterol dan serat alami. boleh. Mas Re, sebaiknya kita sapa dulu sahabat dong. kita. Pasti harus. Sobat Kebal Sehat. Iya Mas Re. Apa tuh tadi Mas yang tadi Mas Edi bilang ada cara lain tuh gimana emang? Iya, gitu. jadi kita harus tahu hubungan antara kolesterol dengan serat alami. Oh, jadi serat alami gitu Iya, ya? jadi bagaimana caranya serat alami ini bisa mengatasi kolesterol. Tapi kita harus tahu dulu kolesterol itu apa. Ya, Jadi soalnya kan apa namanya, saya juga nggak tahu sebenarnya kolesterol itu apa gitu. Jadi kolesterol ini suatu jenis lemak yang ada dalam tubuh kita. Oke. Jadi dibagi menjadi beberapa bagian, ada LDL, atau low density lipoprotein, kemudian ada HDL, high density lipoprotein, kemudian ada total kolesterol, dan ada triglycerida. Ya, jadi kalau misalnya kita jelaskan satu-satu, kalau HDL itu juga disebut sebagai lemak yang baik. Karena dalam operasinya HDL ini membersihkan kelebihan kolesterol. Nah, jadi HDL itu juga disebut sebagai lemak baik. Lemak baik, ya. Karena dalam operasinya HDL ini membersihkan kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh darah kita. Kemudian mengangkutnya kembali ke hati, yang selanjutnya akan diuraikan atau dibuang melalui kandung empedu sebagai asam empedu. Jadi HDL ini mempunyai kandungan lemak jenuh yang lebih sedikit daripada LDL. Gitu Mas Ray. Jadi ada lemak baik sama lemak jahat lah gitu ya. Sekarang kita akan jelaskan tentang LDL atau lemak jahat. Low density lipoprotein tadi. Oke. LDL ini adalah lemak yang jahat karena mengandung lebih banyak lemak jenuh daripada HDL yang dapat menyebabkan terjadinya sumbatan dalam jaringan sirkulasi darah. Nah, LDL ini akan membentuk plak-plak pada pembuluh nadi koroner yang dapat menghambat peredaran darah sehingga jantung akan sulit memompa darah. Oh, jadi kalau tadi LDL dia di pembuluh darah tuh membentuk plak-plak gitu ya. Terus kalau misalnya HDL itu justru plak-plak itu diuraikan terus dibawa ke hati tadi katanya. Betul. Sebagai asam empedu. Tapi memang kalau LDL ini nggak boleh kadar tinggi. Karena plaknya semakin tinggi, aliran darah kita itu akan tersumbat, nah itu bisa berbahaya. Darah tinggi berarti kan? Iya. Emang bahayanya apa sih Mas Edi kolesterol itu Mas Edi? Kolesterol jahat itu bahayanya banyak sekali Mas Re. Contohnya adalah bisa penyumbatan kolesterol di pembuluh darah arteri. Aterosklerosis itu ya? Itu penyakitnya, itu sangat bahaya sekali. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Karena ada sumbatan itu, jadi pembuluh darahnya nggak lancar gitu, bisa stroke, bahkan penyumbatan jantung gitu ya, bisa serangan jantung bisa gitu berhenti. Nah, kemudian bisa mengganggu sistem pencernaan. Gitu Mas Ray. Berarti emang bahaya ya Mas Edi? Ya, betul sekali Mas Ray. Jadi hati-hati kalau kita udah kolesterolnya kadarnya tinggi sekali. Nah, jadi tadi kan bahayanya, terus kolesterol yang saya tunggu-tunggu tuh cara nuruninnya gitu. Tadi kan saya lari-lari tuh. Iya betul. Kata Mas Edi nggak usah sampai kayak gitu. Nggak usah sampai heboh sampai lari-lari gitu. Jadi harus gimana? Panasnya matahari. Saya kan tujuannya biar makin berkeringat gitu. Tadi habis makan takut banyak
kolesterolnya lagi jadi panas-panas, terus saya iya. lari-lari gitu Mas Edi. Kolesterol itu nggak mungkin keluar lewat keringat, Mas Rey. Iya juga kan, sih. Ya makanya. Jadi kita harus gimana tahu tuh ilmunya, caranya, Mas Mas Rey? Edi? Jadi untuk mengatasi kolesterol itu ada beberapa cara. Ya, yang pertama adalah pengaturan pola makanan. Oke. Dengan mengkonsumsi makanan yang rendah lemak. Itu yang paling Rendah penting. lemak. Oke, ya Nah, pasti. Ya, kemudian yang kedua, memperbanyak makanan yang banyak mengandung antioksidan. Contohnya sayur, kemudian buah. Nah, yang ketiga adalah lakukan olahraga secara teratur. Saya dong bener tadi. Ya, tapi kan tidak sekali olahraga, besok enggak. Ya, tapi iya teratur aja, nggak usah siang-siang terik matahari panas sekali. Ya, berarti Bisa pagi. cukup rutin gitu yang Iya, penting ya Mas penting Edi ya. kan, misalnya lari 3 kilo, ya setiap hari harus lari minimal 3 kilo. Oke. Kemudian yang keempat adalah menghindari rokok dan minum alkohol. Itu yang paling penting. Nah, ini kayaknya agak susah ya Mas Edi Ya, kayaknya kamu nih. gimana sih? Itu kan juga nggak bagus buat Ya. yang lain. Mungkin saya cobaan harus cari juga teman itu lain juga supaya Nah, itu ini ya. betul. Mending menghindari orang-orang yang merokok Ya, sama ya, minum ya. alkohol. Berarti saya harus jauh-jauh dari Mas Edi dong. Wow, saya kan orang yang tidak merokok dan tidak minum alkohol, Mas Rey. Iya. Nah, Ya, kemudian yang terus? kelima adalah memperbanyak konsumsi serat larut yang berasal dari bahan alami. Serat, Itu yang paling penting. serat larut. Iya, serat yang larut dalam air. Jadi bisa menghilangkan kolesterol yang ada dalam tubuh kita. Nah, Mas Rey, ternyata di Indonesia itu memang sudah banyak ya produk yang mengandung serat alami. Contohnya, Ya, nih banyak. rumput nih. Nah, itu serat tapi kan Gimana? bukan itu yang mengandung juga banyak serat. Jadi Terus? ada tanaman tersendiri. Namanya adalah tanaman Platago ovata Plantago ovata, atau Psyllium khas. Psyllium khas. Nah, itu mengandung serat alami yang larut dalam air. Oh. Nah, ini manfaatnya banyak sekali Psyllium khas ini Apa atau tuh? Platago ovata. Contohnya yang pertama adalah membantu menurunkan kolesterol jahat. Oke, jadi dia menurunkannya itu gimana Mas? Ya, Edi? jadi membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua adalah membantu diet untuk menurunkan berat badan. Oh bisa? Bisa lah, apa sih yang nggak bisa? Nama juga serat alami. Berarti saya kolesterolnya turun, terus berat badan juga Iya, turun dong. jadi Wah, turun. bagus Kemudian yang nih. ketiga ada lagi nih, bisa mengurangi gangguan susah buang air besar atau BAB atau sembelit. Oh gitu. Gitu. Ya iya sih kan kalau makan sayur yang seratnya tinggi kan bisa melancarkan BAB kan Ya, gitu betul ya. sekali Mas Rey. Iya. Terus? Nah, jadi gini, ketika kita mengkonsumsi serat larut atau Psyllium khas, maka serat larut akan mengikat asam empedu di dalam usus kecil dan dikeluarkan melalui feses atau kotoran secara cepat. Oh. Dengan ngerti. demikian, kadar kolesterol dalam darah kita akan cepat dikeluarkan oleh tubuh kita melalui feses. Oke, Gitu, jadi Mas Rey. berarti makanan yang kita makan sebelum dia masuk lemaknya, terus dia diikat dulu sama si serat yang tadi Ya, gitu ya. betul. Jadi kalau misalnya dalam keadaan normal atau kita nggak makan serat yang tinggi, itu pengikatan itu lambat. lambat gitu. sekali cuma 1%. Oh, tapi begitu kita makan serat tinggi seperti Psyllium khas ini, akan sangat cepat sekali. oke lebih banyak lemak Iya. yang terikat di si serat itu gitu Ya, ya. betul, dia akan dikeluarkan Iya. dalam tubuh kita. Jadi produk yang ada di Indonesia sudah banyak mengandung Psyllium khas. Psyllium khas ini. Ya, ada beberapa contoh produk. Tapi ya sebaiknya kita coba akan review satu produk. Oke. Produk yang ada di Indonesia yang mengandung Psyllium khas. Ada apa Mas Edi? Saatnya kita mereview satu produk. Ya. Jadi contoh satu produk itu adalah contohnya Maximus. Namanya apa Mas Edi? Maximus. Maximus. Iya, nanti Oke. kita lihat aja di Nanti kita masukin iya, lah di gambar. internet juga ada. Sih. Ya. Nah, jadi salah satu produk yang ada di Indonesia yang mengandung Psyllium khas adalah Maximus. Apa Mas Edi? Maximus. Maximus. Iya, Oh, jadi oke, Maximus ini mengandung serat alami atau Plantago ovata dalam bentuk kapsul. Oh. Jadi kita nggak usah jadi- ngumpulin banyak Ya. tanamannya. Di Indonesia juga ada kan tanamannya. Ya. Kemudian sudah praktis dalam bentuk kapsul. Oke, jadi nggak perlu repot ya, betul. tinggal sudah dalam bentuk kapsul diminum aja gitu tinggal ya Mas diminum Edi. aja. Oke. Kemudian kita harus rutin konsumsi serat alami ini karena kan dia bukan obat dewa, ya. Oke. Kalau misalnya obat yang obat kimia atau obat sintetik kan kita minum kan langsung kolesterolnya hilang, tapi kan Oke. efek sampingnya kan bisa berbahaya. Nah, karena ini alami dari bahan alami dari suatu tanaman, jadi konsumsinya harus rutin. Setiap hari agar Ya, kita ya, mendapatkan ya. efek yang maksimal.
Oke, berarti yang harus saya lakukan adalah olahraganya yang rutin, kemudian mengontrol makanannya, Betul. terus dibarengi dengan rutin minum ini ya, serat alami. apa tadi Psyllium khas ya, Psyllium khas, Plantago iya. ovata itu ya, Salah satu contohnya tadi Maximus. Maximus tadi ya. Jadi oke lah kalau gitu. Jadi saya nggak perlu olahraga kayak tadi yang nggak perlu Iya, panas-panasan olahraganya rutin itu. aja, biasa olahraga yang oke. standar, yang rutin, tapi konsumsinya harus seimbang antara makanan rendah lemak sama serat alami. Siap Mas Edi. Ya, mungkin cukup di sini informasi dari kita. Siap. Kita akan ketemu di informasi kesehatan lainnya. Jangan lupa kita like, komen, Subscribe dong. ya betul sekali. Bunyikan lonceng. Iya, ting tong agar Ting tidak dong. ketinggalan informasi dari kami. Siap. Cukup sekian. Terima Dadah. kasih. Dadah.